Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Dewan Juri. Perkenalkan, nama saya Lalu Aldi Firdaus dari SD Negeri 2 Penyaring, Kecamatan Moyo Utara. Pada hari ini saya akan bercerita tentang perlawanan Baham terhadap Belanda. Kebo pintir, kebo penge, kaji batutir, sia senenge. Pada zaman dahulu ada seorang lelaki yang tinggi, besar, yang dengan sungguh-sungguh membela tanah air atau desa daratnya dari kekejaman, khususnya terhadap sepak terjang Belanda, yang mana Belanda ini sering sekali memeras keringat, tenaga, bahkan nyawa masyarakat. Nah, Baham ini sendiri berasal dari desa Sbeok, kawasan Nunyuk di bagian selatan Sumbawa. Di desanya sendiri, Baham dikenal sebagai manusia yang paling membenci Belanda, terutama terhadap orang-orang yang bekerja sama dengan Belanda. Oleh Raja Sumbawa sendiri, Baham dikenal sebagai pemberontak karena Baham sering sekali membangkang terhadap semua kebijakan raja. Pernah suatu hari Baham membunuh petugas pemungut upeti yang tidak peduli apakah masyarakat berhasil panen atau gagal panen. Kemudian semua beras, padi, dan barang-barang lainnya dikembalikan oleh Baham kepada pemiliknya. Nah, pada suatu hari Baham sedang mencari ikan di sungai dekat desanya. Tiba-tiba ada 2 tentara Belanda yang sedang mengintai Baham. Kedua tentara tersebut berniat untuk menembak Baham dengan peluru bulaeng. Peluru bulaeng sendiri adalah peluru emas, yang mana ketika peluru tersebut tepat mengenai sasarannya, dapat dipastikan objek tersebut tidak bisa berkutik. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kedua tentara tersebut menembak Baham. Dor, 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 dan ya, tepat sasaran. Baham pun langsung terjatuh. Baham, mudah sekali membunuhmu ya. Tidak ada Baham, kami pun berjaya. Ha 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 ha. Tetapi jasad yang dipikirkan oleh Belanda adalah jasad Baham yang tiba-tiba berubah menjadi batang pisang. Lalu batang pisang tersebutlah yang dikuburkan oleh masyarakat desa. Nah, tentu saja perjuangan Baham tidak berhenti sampai di situ. Ternyata batang pisang yang dikuburkan tersebut hanyalah tipuan belaka agar Belanda merasa puas dan tinggi hati. Yang sebenarnya terjadi adalah
Baham bersembunyi di Perwak atau tanjakan Batu Anok, kawasan Batu Rotok, Kecamatan Batu Lante. Pada masa persembunyiannya, tersebutlah seorang yang amat bijaksana dan baik hati. Beliau bernama Senan. Senan inilah yang membantu Baham mulai dari pelarian, persembunyian, bahkan hingga melawan Belanda. Saat Baham bersembunyi pun tentu saja Baham tidak tinggal diam. Baham banyak sekali melakukan aksi. Salah satunya adalah merampok lumbung persediaan makanan milik kerajaan, yaitu Kerajaan Pemangong dan Kerajaan Lenangguar. Kemudian makanan-makanan tersebut dibagikan oleh Baham kepada masyarakat kurang mampu. Mengetahui hal tersebut, tentu saja Belanda semakin terkejut dibuatnya. Kenapa ya? Aku telah membunuh Baham, tapi kenapa dia masih hidup? Kamu cepat cari dan bunuh Baham. Mendengar Belanda ingin mencari dan juga membunuh Baham, masyarakat desa pun semakin benci dengan Belanda. Bahkan mereka melakukan pemberontakan juga perlawanan. Akhirnya pada tahun 1906 pecahlah Perang Baham yang pertama. Baham beserta masyarakat desa lainnya menyusun strategi untuk melawan Belanda. Tentu saja Belanda tidak tinggal diam. Belanda melancarkan propagandanya, yaitu untuk memecah belah dan mengadu domba antara pihak Sultan dengan pihak Baham, yang mana Belanda ini mengisukan jikalau Baham menyusun strategi untuk melakukan pemberontakan secara besar-besaran, karena pada dasarnya pihak Sultan sudah bekerja sama dengan Belanda. Akhirnya mereka pun dengan mudah terpengaruh isu tersebut. Tetapi hal tersebut tidak mengendorkan semangat Baham untuk terus berjuang melawan Belanda. Yang namanya peperangan tentu saja memakan banyak sekali korban jiwa, terlebih dari pihak Baham karena persenjataan kurang memadai dan pasukan yang relatif sedikit. Akhirnya Baham pun kalah dan dibuang ke Sawaluntuh, Sumatera Barat. Tetapi perjuangan Baham tidak berhenti sampai di situ. Saat Baham kembali dari tempat pembuangannya, Baham memanggil keempat temannya untuk menyusun strategi baru. Akhirnya Baham dengan keempat temannya kembali mengangkat senjatanya. Sebelumnya pun mereka telah membangun pusat perlawanan di Gunung Setia, Kedemungan Lunyuk. Nah, perlawanan ini menyebar hingga wilayah Raboran, Kedemungan Moyohulu. Kemudian di sana mereka bergabung dengan pasukan Sandro Acin, sehingga pada tahun 1923 pecahlah kembali Perang Baham yang kedua. Tetapi Baham pun meninggal di sana, tepatnya di wilayah Raboran, Kedemungan Moyohulu. Nah,
Adapun pesan moral dari cerita tadi ialah sebagai generasi milenial harusnya kita memiliki semangat untuk terus membela keadilan. Seperti Baham, dengan segala keterbatasannya beliau tetap maju melawan Belanda dan tidak pantang menyerah. Ibu Mariam Literasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sekali lagi mana tepuk tangannya untuk Lalu Aldi Firdaus.